Malam ini sahabat saya ingin kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ajak sahabat untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sahabat. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Saya berdoa malam ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus secara khusus untuk seluruh sahabat yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan juga berkati Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah di usia yang bertambah ini kasih karunia Tuhan bertambah atas semua sahabat yang berulang tahun hari ini maupun berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, dan malam ini kami ingin belajar dari kebenaran-Mu. Terangi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Kebenaran ini membuat kami mengerti bagaimana kami hidup di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Urapi hamba-Mu malam ini, urapi semua jaringan malam ini, urapi semua serana yang kami pakai malam ini. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sahabat, langsung aja malam ini kita membuka dari Galatia pasal yang ketiga. Ya, kalau sahabat malam ini bisa buka Alkitab. Mari sahabat kita buka dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ya, saya akan membacakan beberapa ayat untuk sahabat sebelum kita membahas lebih lanjut tentang setiap ayat-ayat ini. Hanya kita bahas sebenarnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14 malam ini. Tapi tidak semua ayat kita baca, tergantung malam hari ini dari apa yang Roh Kudus tuntun kita untuk kita melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya itu sahabat, malam ini saya digerakkan kembali oleh Tuhan. Ingin berdoa bagi sahabat dengan segala pergumulan. Nanti sahabat siapkan, tolong siapkan air putih di gelas. Ya, air putih yaitu air minum. Bukan air putih air susu sahabat ya. Air minum, air mineral, air minum. Bagi sahabat yang ingin didoakan malam hari ini, siapkan air minum. Karena nanti saya akan berdoa bersama-sama dengan sahabat. Dan saya percaya malam ini sahabat akan mengalami kasih karunia yang datang dari Tuhan. Oke, baik sahabat, sambil nanti kebenaran firman Tuhan ini sahabat dengarkan, juga siapkan air air minum, kita akan berdoa nanti. Baik sahabat, kita baca Galatia pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Terima kasih Ibu Karen Suruk yang sudah bantu kita menyampaikan kepada sahabat untuk ayat kebenaran firman Tuhan malam ini. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, ayat 1 dikatakan, kita baca ayat 1 yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saya ulangi ayat ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, saudara-saudara orang-orang Galatia, kalian sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa? Kematian Kristus disalib sudah sangat terang dengan jelas-jelasnya kepadamu. Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Galatia karena pada waktu itu jemaat Galatia lagi diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh pengajaran-pengajaran yang membawa mereka untuk keluar dari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu membawa mereka untuk hidup dalam pengaruh-pengaruh hukum Taurat, yang mereka menjalankan kegiatan agama mereka hanya karena agamawi. Anda tahu kegiatan agamawi karena sudah begitu aturannya. Tadi malam saya bilang, ada orang yang pergi ke gereja karena dia bilang, memang hari Minggu kan harus ke gereja Pak Pendeta, maka saya ke gereja. Saya orang Kristen, saya harus ke gereja. Tapi dia tidak ngerti kenapa harus ke gereja. Hanya karena berpikir, ya karena dulu kakek saya Kristen, orang tua saya Kristen, saya juga Kristen hari ini, karena orang Kristen saya pergi ke gereja. Tapi tidak mengerti kenapa harus ke gereja, kenapa berdoa harus lipat tangan, kenapa harus memuji Tuhan, kenapa harus baca firman Tuhan, kenapa berdoa harus tutup mata, kenapa ke gereja itu harus pakai baju yang bagus. Tidak mengerti karena ya tradisinya sudah seperti itu Pak Pendeta. Ya dari dulu memang sudah seperti itu Pak Pendeta. Karena dari dulu memang sudah seperti itu.
melakukan melakukan kegiatan agamanya atau kegiatan agamawi yang hanya karena tradisi, hanya karena hal-hal yang sudah dilakukan sejak dari dulu. Karena terpaksa, mau tidak mau, karena saya orang Kristen, apalagi tetangga saya orang Kristen, tetangga saya pendeta, Pak Pendeta, depan rumah saya langsung pendeta. Kan tidak enak saya kalau nggak ke gereja, nanti dibilang apa gitu. Ya apalagi bapak saya yang majelis katanya. Mau tidak mau saya ke gereja tanpa ngerti. Makanya Paulus menyatakan kepada jemaat Galatia supaya mereka melakukan tindakan iman mereka, kepercayaan mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan, bukan karena semata-mata karena tradisi, semata-mata karena mereka sudah terlanjur jadi orang Kristen. Makanya Yesus bilang kepada mereka, "Hai orang-orang Galatia, kalian sudah bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa, hingga kalian melakukan sesuatu itu hanya karena tradisi, hanya karena hal yang memang sudah lahiriah, memang sudah itu apa adanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kematian Kristus di salib sudah terang dan jelas-jelas kepadamu? Apakah kamu tidak mengerti kalau kamu beribadah, kalau kamu hari ini pergi ke gereja, kalau hari ini kamu berdoa, kalau hari ini kamu menyembah Tuhan, karena kamu telah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal di atas kayu salib itu, kamu telah dibayar lunas, kamu telah diberi hidup. Kalau kamu beribadah hari ini semata-mata karena kamu bersyukur, karena kamu telah dihidupkan kembali. Kamu dulu mati, kita dulu sampah, kita dulu tidak bernilai, tapi hari ini kita bernilai karena Kristus yang telah memberi nilai kita karena kematiannya di atas kayu salib. Jadi bukan lagi dunia yang mempesona kita, bukan lagi dunia yang mempengaruhi kita hari ini, bukan lagi tradisi yang mempengaruhi kita, bukan lagi cara-cara atau hal-hal yang sudah sering dilakukan yang mempengaruhi hidup kita, tapi karena kita melakukan semata-mata karena kita mengerti bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Mari sahabat, mari malam ini sahabat ikut Wisdom of Life. Malam ini sahabat setia setiap malam, setiap jam 9 malam. Tidak mudah mungkin sahabat. Sahabat harus menghabiskan kuota, harus menghabiskan rupiah berapa banyak untuk ikut ibadah online, ikut acara Wisdom of Life. Bukan tujuan semata-mata. Jangan sampai motivasi sahabat semata-mata supaya didoakan atau supaya dapat mujizat. Bukan hanya itu sahabat. Yang paling penting adalah sahabat menyaksikan acara ini. Yang paling penting karena sahabat mengerti, sahabat dikasihi Tuhan. Sahabat boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini sahabat masih bisa bernafas, hari ini sahabat masih bisa menyaksikan lewat secara langsung Wisdom of Life ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Maka jangan sampai pengaruh-pengaruh dunia, cara-cara dunia mempengaruhi kita untuk kita tidak melakukan kehidupan kita, menjalankan tindakan hidup kita sebagai orang percaya dengan menjalankan, dengan sungguh-sungguh mengerti kenapa kita berdoa, kenapa kita menyembah Tuhan. Maka dijelaskan oleh Paulus malam ini, hanya ini yang kukehendaki. Ayat kedua, ku ketahui dari kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus bilang, kamu menerima roh Tuhan. Roh Tuhan tinggal dalam hidup kamu. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus memimpin kamu. Kamu diberi roh keberanian. Kamu diberi roh yang besar kuasanya daripada roh yang di luar sana. Dan roh Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Apakah roh itu diberikan karena kamu menjalankan hukum Taurat? Atau karena kamu telah percaya akan pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil apa? Akan kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kamu. Atau karena kamu menjalankan hukum Taurat? Apa yang disebut dengan menjalankan hukum Taurat? Maksud orang-orang Yahudi, mereka melakukan
tindakan agama mereka atau mereka melakukan ibadah hanya karena takut dengan aturan hukum Taurat. Karena mereka takut kepada pemimpin agama mereka, takut kepada para imam-imam Yahudi, karena hukum Taurat itu sangat tegas. Kalau salah, hukumnya bisa rajam dengan batu, hukumnya bisa hukum mati, hukumnya itu bisa banyak hal, kena kutuk dan lain sebagainya. Jadi mereka melakukan tindakan agama mereka atau mereka datang beribadah semata-mata karena mereka takut. Takut kepada pemimpin agama mereka, takut melanggar hukum Taurat. Makanya Paulus bilang, kalau hari ini hidupmu diperbaharui, hidupmu hari ini roh Tuhan ada bersama-sama dengan engkau mengalami kasih karunia, apa karena kamu menjalankan hukum Taurat, atau karena kamu telah percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu? Sahabat, malam ini pertanyaan yang sama. Hari ini kita boleh menerima kasih karunia Tuhan dan roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena saudara pergi ke gereja setiap minggu, bukan karena saudara puasa setiap hari, bukan karena saudara berdoa setiap hari, bukan. Semata-mata kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kalau rohnya itu diberikan kepada kita, roh keberanian, roh yang besar kuasanya, roh kebenaran tinggal dalam hidup kita, karena Yesus telah tebus kita di atas kayu salib, dan Dia memberikan kehidupan kepada hidup kita, dan rohnya tinggal dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hari ini, kita pergi ke gereja, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita berdoa, kita memanggil Dia, nama Yesus dalam hidup kita, semata-mata karena kita mengerti Dia mengasihi kita, karena kasih yang besar Dia mau ada dalam hidup kita, membimbing kita, menuntun kita dalam hidup ini. Malam ini sahabat, kita harus benar-benar mengerti. Kita harus betul-betul paham. Hidup kekristenan kita bukan karena apa kata orang atau karena kita melihat orang. Ulang-ulang saya katakan, semalam pun saya mengatakan, jangan sampai Anda berdoa angkat tangan karena lihat orang. Mohon maaf. Jangan sampai Anda ke gereja menyanyi karena lihat orang nyanyi. Ya. Jangan sampai sahabat pergi ke gereja berlutut karena lihat orang berlutut. Mau tidak mau Anda berlutut tanpa mengerti kenapa Anda melakukan. Anda angkat tangan tanpa mengerti kenapa harus angkat tangan menyembah Tuhan. Kenapa Anda harus baca firman, bawa Alkitab setiap hari Minggu ke gereja? Anda baca firman, kenapa Anda harus berdoa? Jangan sampai Anda melakukan semua itu karena hanya sebagai kewajiban, bukan karena mengerti bahwa Anda melakukan itu karena Tuhan lebih dulu mengasihimu. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan mengasihimu. Kasih karunia-Nya melimpah atas kehidupanmu, dan rohnya ada bersama-sama denganmu. Rohnya itu yang memberi engkau kekuatan. Rohnya itu yang memberi engkau hidup, sahabatku. Rohnya itu yang memberi engkau pergi kepada pengharapan, demi pengharapan dalam hidup ini, supaya engkau bisa pergi melihat kuasa Tuhan. Rohnya itu yang engkau bisa pergi melihat kebaikan Tuhan. Roh yang ada bersama-sama dengan engkau, memampukan engkau berjalan dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah hari ini, tapi engkau tetap masih kuat di dalam Tuhan. Hatimu tetap berharap penuh kepada Tuhan, karena roh Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau. Jadi malam ini sahabat, sekali lagi, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita melakukan karena kita mengerti bahwa kita telah dikasih dengan kasih yang sangat ajaib. Itu kasih yang mati di kayu salib atas kehidupan kita. Paulus bilang, bukan karena kamu melakukan hukum Taurat kamu menerima roh itu, tapi semata-mata karena kamu telah percaya kepada pemberitaan Injil bahwa Yesus telah mati bagimu. Mari sahabat, jangan sampai kita menjadi orang Kristen karena tradisi. Saya ulang-ulang sahabat, saya ingin katakan, jangan sampai kita jadi orang percaya karena sudah terlanjur jadi orang Kristen. Jangan sampai. Atau kita sudah jadi orang Kristen, orang percaya, tapi sama sekali tidak pernah beribadah. Jangan sampai sahabat. Saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan, kalau Anda ke gereja, ya, kalau Anda beribadah, bahkan malam ini Anda mengikuti Wisdom of Life,
Anda beribadah malam ini, yang paling pertama adalah Anda perlu setting hatimu. Betul-betul perlu setting hati kita. Kita perlu setting. Anda tahu setting? Setting itu artinya mengatur. Ya. Arti di istilah lain kami istilah setel. Kalau Anda tahu kata ini setel atau setting. Setting itu artinya mengatur. Anda perlu mengatur hati Anda, perlu mengatur hidup Anda, atau kata lain menyiapkan betul-betul diri Anda sebelum Anda pergi beribadah. Setting hatimu, siapkan hatimu, ya, atur hidupmu, atur hatimu untuk betul-betul datang ketika Anda beribadah, datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, datang dengan hati yang baik, dengan tanah hati yang baik. Karena engkau siapkan tanah hati yang baik, ketika firman Tuhan ditabur, maka firman itu akan tumbuh di tanah hati yang baik dan akan menghasilkan buah. Mari sahabat, malam ini sekali lagi saya ajak sahabat, mari atur hatimu, setting hatimu. Saya ulang-ulang katakan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai Anda datang ke gereja, menghabiskan waktu 2 jam, bahkan ada yang sampai 3 jam. Anda pulang tanpa mengerti apa-apa. Anda pulang tanpa membawa pemahaman apa-apa. Anda pulang tanpa menerima apa-apa. Sayang sekali. Apalagi Anda datang ke gereja seminggu sekali. Sayang sekali. Malam ini sahabat, jangan sampai Anda menonton Wisdom of Life malam ini, Anda sudah menghabiskan kuota Anda beberapa ratus rupiah. Jangan sampai Anda berlalu begitu saja. Saya beberapa kali menyaksikan, saya harus bicara jujur kepada sahabat. Ada sahabat-sahabat yang menonton Wisdom of Life ini, pas giliran dia mengerti, oh pas saat ini pas pendeta sebuah lagi berdoa, jadi pas waktu saya berdoa baru dia bergabung. Saya tahu itu sahabat. Sering saya menyaksikan, istri saya sering menyaksikan. Ada sahabat-sahabat yang menunggu pas waktu jam doa baru dia menonton. Jadi dia skip firman Tuhan. Dia skip semuanya di awal. Dia menunggu pas berdoa baru dia datang. Dia menunggu pas berdoa baru dia bergabung. Haleluya. Anak saya mengintip malam ini. Iya. Jadi malam ini sahabat jangan sampai. Ya. Ada orang datang ke gereja. Dia tahu. Ya. Pas firman Tuhan baru dia datang. Bahkan ada yang sudah doa berkat baru sampai ke gereja. Tuhan Yesus yang baik. Ada yang seperti itu. Bahkan ada jemaat yang belum selesai doa berkat atau giliran persembahan disuruh pulang duluan. Apalagi pas doa berkat. Mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita, dan mari sahabat kita akan berdoa. Mari angkat tanganmu dan saya akan memberkati sahabat. Semua tutup mata, tiba-tiba dia terangkat sendiri, hilang. Ternyata sudah pulang duluan. Sahabat, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang seperti itu. Betapa sayangnya kita. Mari sahabat, malam ini saya serius, saya katakan. Serius, yang paling penting adalah bukan soal doa sahabat. Yang paling penting adalah kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman. Karena firman itu yang membangkitkan iman. Sekali lagi, iman itu timbul dari apa? Timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Mohon maaf sahabat, saya serius sahabat. Engkau yang datang ikut Wisdom of Life pas berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa, mohon maaf sahabat. Kalau tidak terjadi apa-apa, karena doa saya itu biasa. Iman sahabat yang menyembuhkan, iman sahabat yang memulihkan. Jadi kalau sahabat hanya ikuti pas doa, tidak mendengar firman Tuhan, mohon maaf, tidak muncul imanmu. Yang engkau harapkan hanya meminta tanpa mengisi. Isi dulu hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi dulu. Makanya firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Cari dulu. Cintai firman-Nya. Cintai kebenarannya. Maka pasti
engkau akan diberkati. Maka pasti engkau akan ditolong Tuhan. Maka pasti engkau akan dipelihara Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Tuhan kalau sudah berjanji dalam firman-Nya, selalu ya dan amin, sahabat. Amin, sahabat. Terima kasih sekali lagi, sahabat yang selalu setia mengikuti dari awal sampai akhir Wisdom of Life. Setiap malam saya bersuka cita boleh melihat sahabat, dan saya boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian sahabat. Tadi ada sahabat yang bersaksi anaknya bisa wisuda dari TK. Puji Tuhan, malah lagi bergumul dan segala sesuatu. Banyak kesaksian-kesaksian yang sangat membuat saya bersuka cita karena Tuhan bekerja dengan ajaib, sahabat. Malam ini saya percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan atas kehidupan kita, asal betul-betul kita setia akan kebenaran firman-Nya. Berikut ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Paulus bilang, kamu jadi orang bodoh, kata Paulus. Mengapa kalian begitu bodoh? Kalian sudah mulai hidup baru dengan roh Allah. Masa sekarang kalian mau mencapai kesempurnaan dan kekuatanmu sendiri? Paulus ingatkan kepada jemaat Galatia, kamu sudah memulai hidupmu di dalam Tuhan. Kamu sudah memulai dengan roh Tuhan. Roh Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kamu. Kamu sudah memulai dengan Tuhan. Masakan kamu, ya dikatakan, masakan sekarang kamu ingin pergi sampai ke akhir sana dengan kekuatanmu sendiri, atau mengakhirinya dalam daging, atau mengakhirinya dengan menjadi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Finish well. Saya suka dengan Mazmur 23. Saya suka. Kalau Anda baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dimulai dengan kata Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar itu artinya Yahweh, Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan kemudian di ayat 6, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diawali dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan. Tuhan yang huruf besar dan akhirnya dengan Tuhan yang huruf besar, artinya Yahweh. Mari kita mulai hidup kita mengawalinya dengan Tuhan dan kita mengakhirinya dengan Tuhan. Makanya Daud dikatakan dalam firman Tuhan, sampai putih rambutnya, kekayaan dan kemuliaan mengikuti dia senantiasa. Jangan sampai sahabat. Ada orang, ya, ada seorang yang saya jumpai, yang saya lihat, orangnya bergairah sekali, seperti yang semalam saya katakan. Orangnya bergairah sekali. Dia ke gereja setia, dia berdoa setia, dia angkat tangan. Saya lihat dia betul-betul menikmati penyembahan. Tiba-tiba 1 tahun kemudian saya lihat dia jarang beribadah, bahkan tidak pernah beribadah. Saya tanya ke istrinya, kenapa Bapak tidak beribadah? Istrinya, aduh Bapak lagi sibuk. Dan diam-diam saya tanya lagi istrinya beberapa kali, dan akhirnya istri bilang, Bapak sebenarnya marah, suami saya marah. Marah kenapa, Bu? Marah karena waktu Pak Pendeta khotbah di mimbar itu singgung-singgung. Kan Bapak tersinggung. Oh, jadi karena khotbah di mimbar tersinggung. Kenapa? Bapak masih merokok soalnya, Pak. Jadi Pak Pendeta bilang kan, kita orang percaya tidak boleh merokok. Kita ini bait sucinya Allah. Jangan sampai kita. Nah, Pak Pendeta khotbah itu, suami saya tersinggung dan hanya tidak mau datang ke gereja. Gara-gara hanya seperti itu, sahabat. Jangan sampai kita memulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan gara-gara apa? Tersinggung. Tersinggung dengan teman di gereja, gak mau datang ke gereja. Tersinggung dengan teman di komsel, gak mau datang ke komsel. Berbahaya, sahabat. Jangan sampai kita tidak datang ke Tuhan gara-gara tersinggung saja.
Saya lihat mukanya, Pak Pendeta, saya lihat mukanya, langsung hilang hadirat Tuhan. Saya nggak bisa menyembah, Pak Pendeta, lihat muka dia, Pak Pendeta. Saya lebih baik tidak pergi ke gereja daripada saya lihat mukanya, Pak Pendeta. Karena ketika saya lihat mukanya, saya betul-betul nggak damai sejahtera, Pak Pendeta. Aduh. Jangan sampai kita seperti itu, sahabat. Kita bertahun-tahun ke gereja gara-gara lihat muka orang lain yang kita tidak sukai. Surga itu tidak tergantung muka orang lain, sahabat. Berkat ini tidak tergantung muka orang lain. Tergantung bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Jadi mari, malam ini yang masih suka tersinggung, tersungging, yang mudah sakit hati, mudah kecewa, mari malam ini kita perbaharui hidup kita. Jangan sampai kita sudah memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging, mengakhirinya dengan sia-sia, hanya karena masalah hati kita. Masalah yang hanya masalah kecil sebenarnya. Kita yang gak damai sejahtera, orang yang buat salah kepada yang gak menyenangkan, dia senang-senang saja. Setiap minggu dia ke gereja senang-senang saja dengan istri, dengan anak-anaknya. Giliran suami ibu ini gak ke gereja gara-gara lihat itu. Kan sayang. Masa gara-gara itu gak mau datang ketemu Tuhan, hilang gairahnya di hadapan Tuhan. Ibunya dia bilang, Papa Pendeta kan tahu dulu suami saya itu, waduh rajin sekali Pak Pendeta. Dia komsel datang, ada doa bapak-bapak datang, ada ibadah di gereja pasti datang. Setia sekali Pak Pendeta. Pokoknya dia kalau gereja itu seluruh dia suruh anak-anak, pokoknya gak boleh terlambat ke gereja. Tapi gara-gara itu loh Pak Pendeta, dia seperti itu jadinya. Sahabat, jangan sampai hanya karena masalah daging, masalah kedagingan kita, egois kita, rasa gengsi kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai gara-gara ego kita membuat kita jauh dari Tuhan dan kita mengakhiri hidup ini sia-sia. Hidup ini bukan bergantung apa kata orang. Hidup ini bukan bergantung bagaimana muka orang, bagaimana senyum orang, bagaimana orang menyapa kita. Tapi hidup ini tergantung bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin, sahabat. Amin. Mari malam ini saya mengajak sahabat, mari. Sia-sia semuanya. Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus ulangi lagi. Kamu boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kamu boleh mengalami Tuhan dipelihara, Tuhan pelihara hidupmu hari ini. Kamu boleh mengalami mujizat dalam hidupmu. Kamu boleh mengalami kasih karunia dalam hidupmu. Apa kamu alami itu karena kamu menjalankan hukum Taurat atau karena kamu telah mendengar pemberitaan Injil, karena kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menghidupkan engkau kembali, bukan karena kegiatan-kegiatan agamawimu. Paulus ingatkan lagi. Semuanya karena kasih karunia. Makanya sekali lagi sahabat, lakukan segala sesuatu karena mengerti Dia Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi kalau engkau memberi, engkau kasih perpuluhan, engkau kasih persembahan, engkau menabur bagi orang lain, engkau lakukan karena engkau mengerti Dia Tuhan yang mengasihi engkau. Dan kalau engkau mengasihi sesamamu, artinya engkau mengerti bahwa engkau orang yang dikasihi. Dan engkau juga mengasihi orang lain. Bukan karena diintimidasi dari gereja. Engkau kasih perpuluhan, sekali lagi saya ingat, bukan karena ditakuti-takuti oleh gembalamu, ditakuti-takuti oleh pendeta di gerejamu yang ngomong dari mimbar, kalau kamu gak kasih perpuluhan, kamu akan sial nanti. Kalau kamu gak akan kasih perpuluhan, kalau jemaat tidak kasih perpuluhan, akan hidup nanti susah. Intimidasi jemaat, intimidasi. Dengarkan sahabat, saya buat status di Facebook saya.
Yang suka mengintimidasi, yang suka menakut-nakuti itu adalah si jahat. Itu iblis sendiri. Iblis itu tidak punya kekuatan. Dia hanya punya kekuatan mengintimidasi, menakut-nakuti, padahal itu tidak benar. Jangan sampai kita lakukan kegiatan agamawi kita sebagaimana pemimpin-pemimpin orang Yahudi melakukan tindakan agami mereka karena mereka takut. Ya, jangan sampai seperti itu, sahabat. Jangan sampai. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, jangan sampai kamu melakukan semua itu hukum Taurat karena kamu diintimidasi, ditakut-takuti oleh pemimpin agamamu hingga kamu lakukan itu karena terpaksa. Jangan sampai, sahabat, engkau datang ke gereja karena malu sama gembalamu. Jangan sampai. Malu saya sama pendeta soalnya. Saya malu. Nggak enak saya. Halo. Nggak kasih perpuluhan, saya nggak enak soalnya. Kalau nggak kasih perpuluhan, nggak enak saya. Malu saya, Pak Pendeta. Nanti dibilang, wah, kok nggak kasih perpuluhan? Tiba-tiba pendeta telepon, hei, kenapa kamu nggak kasih perpuluhan bulan ini? Saya lihat dari cek dari sudah 2 bulan, 3 bulan kamu nggak kasih perpuluhan. Nggak enak saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sampai telepon gara-gara saya nggak kasih perpuluhan. Jadi kamu kasih perpuluhan karena apa? Ya Pak Pendeta, saya ngomong-ngomong seperti itu. Nggak enak saya, Pak Pendeta. Jadi kasih perpuluhan karena apa? Karena ngomongannya Pak Pendeta. Bukan karena mengerti kenapa melakukan itu. Bukan karena mengerti firman. Bukan karena mengerti kebenaran melakukan. Mari sahabat, jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita tidak mendapatkan hasilnya karena kita melakukan karena terpaksa. Coba aja Anda tanam sayur terpaksa. Coba saja. Anda tanam pepaya terpaksa. Coba saja. Ya. Anda tanam cabai terpaksa, Pak Pendeta, saya lakukan karena istri saya marah-marah. Tanam cabai sana. Karena sudah musim sekarang kita harus susah dapat cabai. Tanam cabai di sana. Suaminya bangun pagi-pagi, tanam cabai dengan marah-marah, ambil cangkul dengan marah-marah. Bukan cabai yang ditanam, batu yang ditanam. Giliran tunggu cabainya nggak tumbuh-tumbuh. Karena salah tanam cabainya. Karena melakukan bukan dari keinginan hatinya, karena terpaksa kan. Apakah itu bertumbuh? Tidak bertumbuh cabainya, apalagi menghasilkan buah. Jadi sahabat, lakukan segala sesuatu bukan karena saudara diancam dulu, diintimidasi, baru melakukan. Tapi lakukanlah karena mengerti engkau telah mengasihi Tuhan. Engkau telah mengasihi Tuhan. Terima kasih sahabat, saya bersuka cita. Ada ibu tadi malam, saya tidak tahu. Sebenarnya ibu ini saya juga heran kenapa ibu ini melakukan. Suaminya tidak bekerja sudah hampir 3 bulan. Tapi ibu ini menghubungi saya, Pak Pendeta. Saya bisa minta nomor rekening. Saya ingin memberi perpuluhan saya selama 3 bulan. Walaupun suami saya sudah tidak bekerja selama 3 bulan. Saya heran, tidak bekerja selama 3 bulan, tapi memberi perpuluhan untuk 3 bulan punya. Saya heran. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan ajaib. Dan ibu melanjutkan, karena Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, saya dan anak-anak saya, walaupun berjauhan, Tuhan pelihara kami. Saya bilang, ukuran manusia saya berpikir, suami tidak bekerja 3 bulan, tapi kok mau diberkati dan memberikan perpuluhan. Kenapa ibu ini memberikan perpuluhan? Saya tidak pernah minta-minta. Ya kan, sahabat? Saya tidak pernah intimidasi sahabat kan? Apalagi menakuti-nakuti sahabat. Ampuni saya kalau saya melakukan seperti itu. Tapi kenapa ibu ini melakukan, memberikan perpuluhan selama 3 bulan? Karena saya percaya dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi mari sahabat lakukan sesuatu, apapun itu. Apapun itu sahabat lakukan dengan mengerti, dengan paham bahwa engkau lakukan itu. Engkau terima mujizat Tuhan, engkau terima kemurahan Tuhan, engkau terima berkat Tuhan, keluargamu dipelihara Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, doamu dijawab Tuhan, bukan karena
engkau lakukan, engkau terima itu bukan karena perbuatanmu, tapi semua itu karena kasih Tuhan yang datang atas kehidupan. Mari malam ini sahabat, engkau yang sudah mendengar firman, engkau yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan malam ini. Mari malam ini malam yang indah, malam yang baik, malam yang penuh sukacita. Kalau engkau malam ini, engkau bilang, Pak Pendeta, saya mau hidup dalam kasih itu. Hari ini, saya mau sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Pak Pendeta, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya hanya membuka tangan saya untuk meminta Tuhan tolong saya. Tapi saya hanya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi saya tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya hanya senang didoakan, tapi saya tidak mau dengar firman Tuhan. Malam ini kalau engkau sahabat, mari bertobat kita. Dan mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi sahabat, jangan sampai sahabat ikut wisdom of life. Karena hanya tunggu doanya. Pas giliran doa, biasanya itu jam 9 kurang 15, jam 10 kurang 15, waktu Indonesia Tengah, Pak Pendeta Samuel itu pas berdoa. Jadi nonton aja jam 10 kurang 15. Jangan sampai sahabat, kita menjadi orang yang hanya mengharapkan sesuatu, tapi kita tidak buka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, saudara mengalami pembaharuan, saudara dipulihkan, saudara disembuhkan, bukan karena doa saya, tapi karena iman saudara kepada Tuhan. Iman itu muncul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Engkau siap malam ini diberkati Tuhan? Engkau siap malam ini menerima mujizat Tuhan? Engkau siap malam ini engkau menerima keajaiban Tuhan? Engkau siap menerima kasih Tuhan malam ini? Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan malam ini? Mari sahabat, saya ajak kita nyanyi bersama-sama. Mari nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Bukan karena tahu lagunya, bukan. Nyanyikan itu dari hatimu. Nyanyikan, lagu ini permintaan istri saya. Nyanyikan kembali lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Semalam kita sudah nyanyikan, tapi malam ini kita nyanyikan lagi. Malam ini kita datang lagi kepada Tuhan menyanyikan lagu ini. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang meninggikan nama Tuhan malam ini. Karena kita percaya, kita butuh Tuhan. Ya. Kita percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini yang tidak pernah berkesudahan. Kita nyanyikan lagu ini sahabat dengan penuh pengertian dalam hidup kita, dengan penuh sungguh-sungguh bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Betul-betul lihat hati kita. Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Tuhan, lagu ini, Tuhan engkau maha tahu. Tuhan engkau mengerti yang tersembunyi sekalipun engkau tahu. Engkau menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Sebelum kita berdoa angkat air malam ini, nyanyikan dengan pengertian sahabat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, aku lihat
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan ini dari hatimu yang sungguh-sungguh. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sama-sama katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sahabat, nyanyikanlah, aku lihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Apa katakan? Kau dapati aku tetap setia. Sahabat, katakan, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Samuel tetap setia. Mari Tuhan malam ini, mari sahabat, mari taruh tangan di dada. Mari merenungkan benar firman ini. Selidiki hati kita dengan sungguh-sungguh. Apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul kita merindukan kasih Tuhan? Apa betul-betul kita mencintai kebenaran? Apa betul-betul kita melakukan, kita nyanyi malam ini, kita mengerti? Karena betul-betul Dia baik. Kita melihat kebaikan, kita melihat kasih-Nya yang ajaib. Dan kita mengatakan, saya mau tetap setia ikut Tuhan. Saya tetap setia ikut Tuhan. Katakan dengan saya, sahabat, engkau meletakkan tanganmu di dada. Katakan dengan saya. Sebutin namamu. Samuel mau tetap setia. Samuel mau tetap setia. Tuhan lagi mendengar engkau malam ini, sahabat. Sekali lagi katakan, Samuel mau tetap setia. Katakan namamu. Tuhan lagi mendengar. Tuhan lagi tersenyum mendengarkan perkataanmu. Katakan sekali lagi, sahabat, Samuel mau tetap setia. Sekali lagi, Samuel mau tetap setia. Amin. Haleluya. Tuhan, malam ini engkau mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatku yang menyaksikan hanya lewat online malam ini. Keterbatasan kami. Tapi engkau mengerti. Engkau melihat. Sahabat-sahabatku malam ini yang mengatakan,
mereka mau tetap setia. Karena mereka melihat kebaikan Tuhan. Yang malam ini kebaikan itu semakin datang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kalau kami angkat air, mungkin tidak biasa kami lakukan di gereja kami. Mungkin tidak biasa kami lakukan dalam rumah kami. Mungkin hal yang baru bagi kami. Tapi malam ini kami lakukan karena kami mengerti. Kami percaya bahwa Engkau adalah air kehidupan. Ketika kami minum air ini kami mengerti. Kehidupan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Membuat kami disegarkan, dipulihkan, disembuhkan. Hati kami dibersihkan. Hidup kami ditolong Tuhan, dipulihkan. Keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami. Mari sahabat engkau yang lagi dengan suami, ambil air. Suami juga ambil air. Dengan anak-anakmu, mari siapkan air. Kita mau berdoa malam. Angkat air di tanganmu. Semua apapun pergumulan sahabat malam ini. Mohon maaf saya tidak doa kan sahabat satu persatu sakit apapun. Tapi malam ini semua engkau yang sakitkah, yang punya pergumulan apakah malam ini. Mari datang dengan iman. Mari datang dengan iman. Datang. Engkau angkat air di tangan kan, datang dengan percaya. Datang dengan percaya. Kalau Anda ragu-ragu, jangan lakukan itu sahabat. Tapi kalau engkau mau percaya sungguh-sungguh, lakukan dengan pengertian. Bahwa ketika engkau angkat air ini, engkau mengerti. Engkau mengerti Yesus adalah air kehidupanmu. Engkau minum air itu gambaran bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Dia akan memberikan air kehidupan yang menyembuhkan, memulihkan, mengatur segala hidupmu. Dan saya percaya, malam ini terjadi keajaiban. Malam terjadi mujizat. Angkat air di tangan kanan. Tuhan, aku berdoa. Semua sahabat yang mengangkat air di tangan kanan mereka. Mereka mengerti. Tuhan mereka, Yesus Kristus, telah mengasihi mereka. Dan engkau Tuhan mengatakan, engkau adalah air hidup. Barang siapa minum daripada, akan memperoleh hidup. Dan aliran-aliran kehidupan ada dalam hidupnya. Malam ini air ketika kami minum. Aliran kehidupan dalam hidup kami mengalir. Semua yang sakit, semua sel yang rusak, semua kehidupan kami yang lagi sakit, semua penderitaan kami, semua pergumulan kami, semua harapan kami. Malam ini kami disejukkan, disegarkan. Malam ini Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Kami angkat air ini dengan iman. Katakan saudara, dengan iman. Ucapkan dengan kata saya, dengan iman. Ikuti kata saya. Dengan iman, saya angkat air ini. Ucapkan. Dengan iman, saya angkat air ini. Saya percaya akan menjadi air kehidupan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari minum. Minum dengan iman. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Malam ini kami merasakan kesegaran yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang sudah minum taruh tangan di dada. Saya berdoa sekali lagi. Tuhan, teguhkan iman semua sahabat, hamba dan semua sahabat malam ini. Mujizat kebaikan, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman malam ini. Haleluya. Haleluya. Dan aku akan tangan buat bangsaku, buat kotaku, buat pemerintahanku, buat Indonesia. Diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa di era new normal, di era baru ini. Tuhan menolong kami, melindungi kami dari segala wabah ini. Tuhan menjagai kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan seluruh sahabatku yang tinggal di luar negeri, di tanah orang, di negeri orang, diberkatilah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat, percaya Anda yang telah berdoa malam ini, Anda menerima keajaiban dari Tuhan. Alami keajaiban Tuhan setiap hari. Alami mujizat Tuhan setiap hari. Bangun pagi,
Percayalah bahwa hari ini, perkatakan, hari ini saya akan menerima keajaiban yang datang dari Tuhan. Hari ini saya akan alami keajaiban dari Tuhan. Amin. Anda percaya sahabat? Tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita jumpa